Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 16. Kecurigaan Rosa. Maaf jika membuat kakak menunggu lama. Apa kabar, Kak? Kakak kelihatan lebih berseri sekarang. Goda Zara duduk di kursi yang ada di hadapan Rosa. Dia masih tidak sadar bahwa Rosa menatapnya lekat saat ini. Mungkin efek rasa senang karena bertemu dengan kakak kandungnya itu lagi membuat Zara tidak terlalu peduli dengan tatapan mata Rosa. Ini beneran kamu? Kamu semakin cantik, Zara. Apalagi tubuhmu terlihat semakin berisi sekarang. Wih, efek dari pindah kerja sekarang kamu jadi tambah gendut, ucap Rosa bermaksud bercanda. Tapi Zara justru ketar-ketir mendengarnya. Takut kalau kakaknya itu menyadari jika dia tengah hamil muda sekarang. Iya kak, sekarang aku udah rakus banget. Lihat aja tubuh aku, jadi melar gini. Oh iya, tumben kakak ngajak ketemuan. Apa bos kakak ngizinin untuk bertemu dengan aku? Tanya Zara mengalihkan pembicaraan. Dia tidak mau terus-terus membahas perihal tubuh. Bisa-bisa nanti Rosa menyadari jika dia saat ini bukan gendut, melainkan hamil. Kakak cuti selama 2 hari, jadi nyempetin Clary kesini. Oh iya, tempat tinggal baru kamu di mana? Boleh nggak kalau kakak tinggal sama kamu? Kakak kangen banget sama kamu. Pinta Rosa membuat mata Zara melotot. Dia tidak menyangka kalau kedatangan Rosa malah ingin menginap. Apa yang harus dia katakan pada saudara kandungnya tersebut? Kalau saat ini Zara bahkan tinggal sendirian, melainkan dengan suaminya. Bukannya aku nggak mau, Kak. Tapi tempat tinggal baruku ini terdapat sebuah peraturan, di mana tidak boleh ada yang tinggal di sana selain karyawan yang bekerja. Aku bekerja di sebuah butik ternama, jadi butik itu menyediakan tempat tinggal untuk karyawan. Aku nggak berani ngajak kakak tinggal di sana. Takut kena pecat nanti. Hah? Jadi kakak nggak boleh tinggal di tempat kamu? Aduh, terus gimana dong? Padahal kakak udah izin 2 hari pengen menginap di tempat kamu, kata Rosa memasang wajah sedih. Salahnya juga karena tidak berkoordinasi pada Zara dulu. Dia tidak tahu kalau adiknya itu akan pindah dari pekerjaan lama. Gimana kalau kakak tinggal di hotel aja? Nanti aku yang bayarin. Tawar Zara membuat kening Rosa terkerut. Kamu yakin mau bayarin kakak tinggal di hotel? Di hotel kan bayarnya mahal. Memangnya kamu punya uang? Ceka, punyalah kak. Aku ngelakuin ini kan karena sayang sama kakak. Kebetulan tempat kerja baru ini gajinya lebih besar dari tempat kerja lama. Jadi aku bisa menabung lebih banyak. Oh, kayaknya nggak usah aja deh tinggal di hotel. Biar kakak balik ke rumah Pak Romi aja. Nanti kakak izin kalau mau ketemu sama kamu. Kakak nggak mau kamu buang-buang uang. Tolak Rosa. Zara hanya bisa pasrah karena dia paham dengan watak kakaknya sendiri. Keduanya mulai berbincang-bincang mengalihkan topik. Mas Romi, panggil Lola saat masuk ke dalam rumah bertingkat 2. Tuan Romi sedang pergi ke kantor. Sebaiknya Mbak Lola pulang saja, sahut Bibi yang memang dari awal sudah tidak suka dengan Lola. Apa sih, Bi? Bisa nggak sih ngomongnya biasa aja? Nggak usah ketus-ketus gitu. Omel Lola balik. Dia tidak suka kalau ada pekerja Romi yang melawannya. Perasaan saya biasa aja ngomongnya. Mbak Lola bisa kesini aja nanti. Sekarang dan Romi sedang pergi kerja. Dia tidak ada di rumah. Lagi dan lagi Bibi mengusirnya. Meskipun menggunakan bahasa yang cukup halus, tapi tetap saja Lola tidak terima. Oh, jadi Bibi ngusir aku. Terserah Mbak Lola sajalah. Bibi beranjak naik ke kamar atas, menemui Siva yang tengah bersedih karena ditinggal oleh Rosa. Tadi gadis kecil itu ngamuk karena Rosa tidak pamit padanya. Bi, di mana Siva? Tanya Lola menyusul Bibi naik ke lantai atas.
Non Siva tengah berada di kamarnya, jawab Bibi seadanya. Keduanya masuk dan mendapati bocah itu tengah menangis sambil memeluk foto dirinya dan Rosa. Foto itu diambil saat keduanya tengah bermain di taman alun-alun kota. "Ceka, kenapa kamu nangis? Kemana pengasuh kesayangan kamu itu?" tanya Lola sama sekali tidak ramah. Seperti itulah sifatnya pada Siva kalau di belakang Romi. Dia akan sangat jutek pada ponakannya itu. Biasanya dia akan bersikap baik jika di hadapan Romi saja, agar laki-laki itu percaya jika dia sudah siap untuk menjadi ibu Siva. Mbak Rosa libur, dia gak ngajakin Siva, padahal Siva gak mau jadi Mbak Rosa. Siva kembali menangis. Lola menatap keponakannya itu dengan jengah. Bisa-bisanya gadis kecil itu malah lebih dekat dengan pengasuh ketimbang dengan tantenya sendiri. Membuat Lola kesal lalu mengambil foto yang ada di tangan Siva dengan kasar. "Kembalikan, tante nggak boleh pegang foto Siva sama Mbak Rosa." Siva berusaha menggapai tubuh tinggi tantenya tersebut. "Ngapain sih kamu nangisin babu ini? Baru juga sehari dia pergi. Kamu udah nangis kayak dia mau pergi selamanya. Tante aja nggak pernah kamu tangisin seperti itu," bentak Lola sambil berkacak pinggang. Dia melempar foto Rosa hingga pecah di atas lantai. Melihat foto kesayangannya sudah hancur, Siva semakin menjerit-jerit. Bibi meraih tubuh mungil Siva lalu memeluknya. "Mbak Lola jangan seperti itu pada non Siva. Kalau Tuan tahu, dia pasti akan langsung memarahi Kak Lola." Baru kali ini Bibi berani membentak Lola, membuat wanita itu marah karena merasa Bibi terlalu berlebihan. "Memangnya kenapa aku kalau membentak Siva? Dia kan keponakanku sendiri. Wajar dong kalau aku kesal melihat dia malah lebih akrab pada pengasuhnya yang tidak tahu diri itu. Untung saja fotonya sudah aku hancurkan." "Tidak, Bibi, foto Mbak Rosa rusak." Siva semakin menangis melihat figura yang sering dia peluk selama ini sudah pecah. "Udahlah, ngapain sih kamu nangisin foto jelek? Mending kita foto bareng yuk. Nanti tante cetak terus kita buat kayak foto itu. Siva mau kan?" Lola berusaha merayu agar Siva lebih dekat padanya. "Tidak, tante jahat. Nggak kayak Mbak Rosa yang baik. Siva benci tante," teriak Siva masih diiringi dengan isak tangisnya. "Siva, sejak kapan kamu berani melawan tante seperti ini? Tante nggak suka ya kalau Siva bentak-bentak kayak gini. Memangnya apa sih istimewa pengasuh baru kamu itu? Dia bahkan gak lebih baik dari tante Siva." "Gak, Mbak Rosa lebih baik dari tante. Bahkan Siva ngerasa kalau Mbak Rosa itu adalah mama Siva. Dia mirip sama mama. Siva mau Mbak Rosa jadi mama Siva." "Diam," bentak Lola marah. Apalagi saat dia mendengar jika keponakannya itu malah ingin membuat Rosa menjadi mamanya. Sungguh Lola tidak terima itu terjadi. Dia tidak bisa membayangkan kalau wanita lain yang bersanding dengan Romi. Apalagi dirinya tahu kalau Romi tidak bisa menolak permintaan putri semata wangiannya itu. Cuman tante yang cocok jadi mama Siva. Kan wajah tante mirip sama almarhumah mama kan? Coba Siva lihat baik-baik. Lola memperlihatkan wajahnya yang hanya sedikit mirip dari almarhumah kakaknya. Siva menggeleng tanda dia tidak setuju jika Lola mirip dengan almarhumah ibunya. Bagaimanapun hanya Rosa yang mirip dengan mama. "Gak, Mbak Rosa lebih cocok jadi mama Siva. Mbak Rosa lebih cantik daripada tante." Mendengar itu seketika membuatnya murka. Lola mengangkat tangannya ingin menampar Siva. Tapi tiba-tiba seorang muncul. "Hei, berhenti!"